Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadratul Muhtaramin, para alami, para ulama, para masyayikh, para pengurus Masjid An-Nur dan seluruh jemaah Masjid An-Nur yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan hidayahnya kita semua bisa berkumpul dalam kajian rutin malam Rabu Masjid An-Nur. Alhamdulillah malam ini akan dibimbing oleh Gus Hadi Abu Hasan dari Mambaul Ulum. Selanjutnya salawat serta salam juga terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Baik, untuk membersihkan waktu langsung saja kajian dimulai. Untuk Gus Hadi Abu Hasan, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ala nikmatillah. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati kepada segenap takmir masjid, pengurus takmir Masjid An-Nur, semoga selalu diberikan kesehatan, semoga selalu diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang saya hormati kepada segenap jamaah, semoga selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya mari kita Fatihah kepada sang pengarang kitab Syekh Sumer Al-Hadrami, berharap semoga kita mendapatkan keberkahan daripada kitabnya. Kemudian yang kedua kita kirimkan Fatihah kepada para almarhumin daripada pendahulu pengurus takmir Masjid An-Nur. Semoga semuanya mendapatkan limpahan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang ketiga kepada kedua orang tua kita yang masih hidup, semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah, dan yang sudah meninggal semoga selalu diberikan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ila hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita mulai pada kajian malam hari ini. Rutin setiap malam Rabu kita sudah sampai pada bab asbabut tayammum. Alhamdulillah sejauh ini kita masih diberikan keistiqomahan. Semoga selalu diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun asbabut tayammumi salasatun. Fasal yang menjelaskan tentang sebab-sebabnya tayammum itu ada 3. Sebab-sebabnya tayammum itu ada 3. Sebelum kita membahas tentang sebab-sebabnya tayammum, mungkin kita membahas tentang apa pengertian daripada tayammum itu sendiri. Pengertian daripada tayammum itu sendiri adalah secara bahasa itu adalah al-qasdu, yaitu memiliki
unsur kesengajaan untuk melakukan apa-apa yang harus dilakukan di dalam tayamum. Kemudian untuk secara syariat itu adalah isalut turab ilal wajhi wal yadain bi syara'iti makhsusatin. Mendatangkan debu terhadap wajah dan kedua tangan dengan syarat-syarat yang tertentu. Dengan syarat-syarat yang tertentu. Kemudian tayamum itu sendiri hukumnya ada 4. Ada yang wajib, ada yang mubah, ada yang makruh, ada yang haram. Wajibnya itu salah satu faktornya adalah air tidak ada atau air ada tetapi sakit. Itu salah satu faktornya. Itu maka boleh atau wajib hukumnya seseorang itu mengambil tayamum, tidak melakukan wudhu tetapi melakukan tayamum. Yang kedua mubah. Mubah tadi itu airnya ada tetapi harus bayar. Dan bayarnya tadi itu dengan harga yang sangat tinggi, di luar batas. Tidak pada batas normal tetapi di luar batas. Maka mengambil tayamum itu hukumnya mubah. Kemudian ada yang makruh. Makruhnya itu sudah punya tayamum, kemudian tayamum lagi. Jadi mengulangi tayamum itu hukumnya makruh. Kemudian yang keempat adalah haram. Haram ketika dalam keadaan sehat dan dalam keadaan air yang melimpah. Maka haram untuk melakukan yang namanya tayamum. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian sekarang kita membahas tentang pada sebab-sebabnya tayamum. Di dalam kitab Safinatun Najah ini dijelaskan ada 3 sebab. Yang pertama adalah sebab faqdul ma'. Faqdul ma' itu adalah ketidakadaan air. Jadi kita berada di satu daerah yang mungkin airnya tidak ada. Mungkin seperti di padang pasir, atau kayak di Bromo yang di pasirnya itu kan kayaknya tidak ada air. Kalaupun toh ada mungkin di toilet itu pun kayaknya sedikit mungkin. Tidak tahu kalau sekarang. Ketika kita dalam kondisi ketidakadaan air, badan sehat, maka kita harus wajib hukumnya untuk mengambil tayamum. Tidak melakukan wudhu tetapi melakukan tayamum. Dan harus diingat tayamum ini hanyalah pengganti daripada wudhu. Namanya pengganti itu tidak memiliki kekuatan seperti kekuatan wudhu. Dalam arti kita wudhu sholat subuh tetapi tidak melakukan sesuatu hal yang membatalkan wudhu sampai isya itu tidak apa-apa. 1 kali wudhu dilakukan sampai isya itu tidak apa-apa. Asal tidak melakukan hal yang membatalkan wudhu. Tetapi tayamum ini karena hanya sebatas pengganti dan hanya sebatas agar legal melakukan sholat, maka kekuatan tayamum ini 1 tayamum untuk 1 kali sholat fardu. Duhur tayamum, asar tayamum lagi, maghrib tayamum lagi, isya tayamum lagi, walaupun tidak melakukan sesuatu hal yang membatalkan terhadap tayamum. Apa yang membatalkan terhadap tayamum itu sama seperti halnya apa yang membatalkan terhadap wudhu, ditambahi kalau air itu ada. Jadi yang pertama adalah faqdul ma', ketiadaan air. Sudah berusaha mencari tetapi tidak menemukan air. Lah, ketidak menemukan air tadi itu, berusaha mencari itu tadi ada batasannya. Kalau pada kadar qadro haddil ghauth, kadar meminta tolong
dalam artian berteriak, itu jaraknya kita itu mencari adalah salasumi atadiroin atau 150 meter. Jadi 150 meter keliling itu batasan kita mencari di dalam keadaan kalau berteriak. Misal di rumah 150 meter ada rumah, di sana ada air apa enggak? Itu batasnya 150 meter keliling. Tetapi kalau pada batasan pada batasan berusaha atau haddil kurbi, pada batasan yang tanahnya luas atau tanahnya lapang, ya, kayak di padang pasir begitu kan tanahnya lapang, tidak ada seket, tidak ada rumah, tidak ada apa, tanahnya luas, maka itu batas yang perlu kita cari itu adalah 4 km atau 9.000 dhira atau 4 km. Kita harus mencari sekelilingnya. Kita harus mencari sekelilingnya. 4 kilo atau 4,5 km. Kita harus mencari. Dan itu dilakukan bil masyi sa'ah, dengan cara berjalan dan agak cepat jalannya. Itu 4 km kita cari, yo pakai mobil, sepeda motor kalau sekarang lah ada, yo monggo. Tapi jarak batasnya 4 km sudah kita cari, kok ndak nemu, maka kita sudah wajib untuk melakukan tayammum. Maka kita sudah wajib untuk melakukan tayammum. Tetapi apabila dia itu berprasangka ada air, kayaknya di sana ada air, atau ragu-ragu di sana ada air. Jadi bahasa di dalam kitab itu ada dzon, ada syak, ada tawahum. Maknanya sama-sama ragu-ragu. Tetapi kalau ragu-ragu pakai bahasa dzon itu masih di atas 50%, ya 70%, 75% lah. Ragu-ragu berarti kemungkinan adanya itu lebih besar daripada tidak adanya. Kalau syak itu 50%, ya kemungkinannya masih 50-50 antara ada sama tidak ada. Kalau tawahum itu sudah di bawah 50%. Kemungkinan tidak adanya itu jauh lebih besar daripada kemungkinan ada. Ketika kita dalam kondisi seperti itu, ya kita harus mencari tadi itu dengan cara kalau berteriak jaraknya 150 meter, kalau kita mau menyusuri, kalau kita mau menyisiri daerah sekitar dengan batasan 4 km. Kalau ya dengan batasan 4 km. Kalau masih waktunya masih panjang dan masih memungkinkan, ya silahkan cari dengan radius di atas 4,5 km. Mungkin mau nyari 7 kilo, 10 km radiusnya, bisa dicari. Tapi kalau kiranya sudah 4 km baru jalan 1 km tapi waktunya sudah mepet, waktunya duhur itu sudah mau habis, sudah masuk waktu sholat asar, maka kita langsung mengambil yang namanya tayammum. Kemudian faqdul ma' ini tadi, faqdul ma' itu ketiadaan air. Kemudian faqdul ma' itu tadi ketiadaan air. Nanti masuk yang bab terakhir. Kemudian yang kedua adalah sakit. Orang itu boleh melakukan tayammum adalah ketika orang tersebut itu kondisinya sakit. Hal ini dibagi oleh para ulama ada beberapa hukum, ada 3 hukum. Ada hukum wajib, ada hukum mubah, ada hukum haram. Hukum wajibnya adalah ketika kita itu sakit, kemudian mau mengambil wudhu, anggota kita yang sakit itu tambah parah, maka
kita diharuskan untuk melakukan tayamum? Ya sakit ini berarti bukan sakit greges itu ya. Tapi sakitnya itu adalah mungkin luka yang lukanya tadi itu berada di anggota wudhu. Kalau lukanya berada di luar anggota wudhu, maka tetap wajib wudhu. Tetapi kalau lukanya itu berada di dalam anggota wudhu, maka nanti mungkin bisa dilakukan yang namanya tayamum. Bisa dilakukan yang namanya tayamum. Kemudian seperti apa contohnya yang parah? Mungkin seperti halnya sakitnya tambah parah kalau kena air, lukanya tambah parah, yang tadinya sudah mau kering kena air tambah basah lagi, akhirnya tidak sembuh-sembuh. Atau mungkin ada diagnosa daripada dokter, ini kalau masih dalam masa pengobatan kok terkena air, maka ini nanti penyakitnya akan tambah parah, malah tambah dikhawatirkan akan diamputasi dan seterusnya, maka ini wajib untuk melakukan yang namanya tayamum. Kemudian yang kedua itu hukumnya mubah. Hukumnya mubah itu tadi hanya sebatas khawatir, ya, hanya sebatas khawatir sakitnya tambah tetapi tidak menyebabkan kerusakan. Hanya sebatas khawatir penyakitnya tambah tetapi tidak menyebabkan kerusakan. Dalam arti tidak menyebabkan kerusakan itu tidak berefek harus diamputasi, misalnya luka ya, tidak berefek harus diamputasi atau selainnya. Jadi hanya sebatas waktu keringnya seharusnya 5 hari, karena kena air waktu keringnya menjadi 10 hari dan seterusnya. Itu masuk tayamum yang mubah. Sedangkan yang haram yaitu ketika sakitnya itu tadi ringan. Sakitnya ringan atau ya misalnya luka cuman luka kena pisau sedikit itu kan ringan. Terkena air pun tidak ada masalah. Yang lukanya tidak mendalam itu tidak ada masalah. Kemudian kalau andai kata terjadi sebuah keraguan-raguan, apakah sakit ini menyebabkan rusak atau tidak? Ya, sakit ini menyebabkan rusak atau tidak? Maka bagaimana? Maka yang terdapat pada kasus ini terdapat khilaf. Terdapat perbedaan ulama. Menurut Imam Ibnu Hajar itu tidak apa-apa tayamum, tetapi menurut Imam Romli tidak boleh tayamum. Tetapi yang paling bijak adalah dikonsultasikan kepada dokter, apakah ini menyebabkan kebahayaan ketika saya tadi melakukan wudhu dan seterusnya. Maka nanti cukup rekomendasi dokter tadi bagaimana. Kalau nanti dokter mengatakan ini akan tambah berbahaya, maka ya sudah kita mengambil wajib tayamum. Kalau kiranya dokter mengatakan tidak berbahaya, maka kita melakukan yang namanya wudhu. Kemudian sebab tayamum yang ketiga yaitu adalah al-ihtiyaju ilaihi li'atsyi hayawanin muhtaramin. Airnya ada tetapi dibutuhkan untuk memberi minum hayawan yang dimuliakan. Apa hayawan yang dimuliakan itu? Adalah hayawan yang haram untuk dibunuh. Hayawan yang haram dibunuh. Berarti masuk di dalamnya itu ada manusia. Masuk di dalamnya itu ada anjing yang jinak. Masuk di dalamnya itu ya hewan-hewan. Sapi, apa itu masuk kategori. Sebenarnya mereka itu kan tidak boleh dibunuh, dalam arti tidak boleh dibunuh yang dianjurkan oleh syariat begitu. Mereka itu boleh dibunuh dengan cara disembelih dan seterusnya, tetapi dengan anjuran syariat. Lah kalau yang tidak dimuliakan itu memang disuruh untuk dibunuh. Memang dapat anjuran dari syariat, hewan ini lebih baik mati daripada hidup. Lah yang ghairu mutaramin itu
bukan berarti tidak boleh disembelih terus haram dagingnya, begitu enggak. Tapi tidak ada saran daripada syariat untuk dibunuh, tetapi ya kalau mau disembelih ya monggo-monggo saja. Dalam artian hewan ini hidup tidak apa-apa. Seperti halnya kayak di pesawat. Di pesawat itu kan air tidak ada. Adanya pun toh ya mungkin air mineral. Kalau orang yang perjalanan mungkin Surabaya Jakarta mungkin haus, tidak haus mungkin. Karena perjalanan cuma 1 jam. Tapi kan kalau perjalanan umroh itu 10 jam. Itu kan pasti haus. Kalau andai kata digunakan untuk wudu, itu maka nanti akan kehausan dan seterusnya. Maka bagaimana ketika terjadi di pesawat? Pada dasarnya kalau di pesawat itu tidak bisa tayamum. Karena debunya tidak ada. Dengan pesawat landing kan sudah dibersihkan semua itu pasti. Bukan hanya sekedar disapu, pasti divakum dan seterusnya. Jadi mau tayamum gimana lawang debunya itu tidak ada. Lah terus bagaimana caranya? Ya sudah, sholat lihurmatil wakti saja. Sholat lihurmatil wakti itu boleh dilaksanakan tanpa wudu, boleh dilaksanakan tanpa menghadap kiblat, boleh dilaksanakan tanpa boleh dilaksanakan dengan menggunakan pakaian yang najis. Sholat lihurmatil waktu itu dilakukan hanya saja biar kita itu tidak dianggap orang yang meninggalkan sholat secara sengaja. Ya, secara sengaja. Kalau orang yang tadi itu ketika umroh itu kan pasti tidak akan masuk waktu sholat, itu kan pasti hilang. Apalagi berangkatnya duhur. Kalau duhur kan kemungkinan masih bisa di jamak takdim. Tapi kalau maghrib isya kan pasti kayaknya hilang karena nyampe di Jeddah mungkin sudah subuh dan seterusnya. Lah maghrib sama isya ini karena otomatis tidak bisa kita lakukan karena berada di pesawat, maka kita sholatnya adalah lihurmatil waktu, biar kita itu tidak dianggap meninggalkan sholat secara sengaja. Lah nanti ketika sudah landing di Jeddah, maka kita harus mengkodoi sholat tadi itu. Atau sholat di kereta. Kereta itu kan tidak ada air juga. Kayak perjalanan Surabaya Jakarta itu kan kalau 8 jam kan ada. Air di toilet juga tidak memungkinkan untuk digunakan wudu dan seterusnya. Makanya sudah sholat lihurmatil waktu. Sampai di Jakarta baru nanti kita kodok sholat yang kita lakukan di kereta tadi itu. Sholatnya bagaimana? Ya sudah, boleh lakukan duduk, boleh dilakukan berdiri dan seterusnya. Tapi saran saya kalau di transportasi umum mendingan sholatnya duduk, jangan berdiri. Kalau berdiri kan otomatis di tengah. Kalaupun toh mau berdiri silahkan, tapi tidak usah jamaah, cukup sendiri-sendiri saja. Dan tidak usah pakai bacaan yang panjang-panjang, pakai kul huwaili, tidak usah yang panjang-panjang. Habis sholat tidak usah pakai subhanallah, tidak usah langsung pindah karena itu betul-betul mengganggu orang yang mau menggunakan jalan di tengah itu. Ya, jadi al-ihtiyaju ilaihi li'atsi hayawanin muhtaram itu ada air, tetapi air tadi itu digunakan untuk minum. Digunakan untuk minum bagi hayawan yang muhtaram, hayawan yang dimuliakan, dalam artian hayawan yang haram dibunuh. Ya salah satunya anak manusia dan seterusnya. Kemudian kebalikan daripada muhtaram, kebalikan daripada hayawan yang dimuliakan adalah hayawan yang tidak dimuliakan. Itu apa sih? Yaitu ada 6. Ghairul muhtarami sittatun. Hayawan yang tidak dimuliakan itu ada 6. Yang pertama adalah tarikus sholah, orang yang meninggalkan sholat secara sengaja. Ya, orang yang meninggalkan sholat secara sengaja.
maka itu dianggap ghairul muhtaram, dianggap tidak dimuliakan. Dalam artian kalau di dalam hukum fikih yang ketat boleh-boleh saja dibunuh. Tapi kalau di sini sampean membunuh karena orang itu tidak sholat, ya insya Allah mondok, masuk pondok sampean insya Allah. Langsung seumur hidup ya. Insya Allah langsung mondok seumur hidup. Itu tarikus sholah. Yang kedua adalah azani muhson, orang yang sudah menikah tetapi berzina. Itu dimasukkan kepada kategori makhluk yang tidak dihormati atau makhluk yang tidak dimuliakan. Di dalam hukum masalah zina ini akan ada dua. Ada zani ghairu muhson, orang yang belum menikah dan melakukan zina. Ada zani muhson, orang yang sudah menikah tetapi melakukan zina. Dan yang masuk kategori ghairul muhtaram itu adalah orang yang sudah menikah tetapi melakukan zina. Kemudian yang nomor 3 murtad. Murtad keluar daripada agama. Yang keempat itu adalah kafir harbi, kafir yang tidak mau membayar pajak dan hidup di negara Islam. Kafir dhimmi itu kafir yang membayar pajak dan hidup di negara Islam. Misalnya hidup di Madinah, dia membayar pajak, maka harga dirinya, hartanya, dan nyawanya itu mendapatkan perlindungan daripada hukum negara. Atau kafir harbi itu juga kafir yang ganggu-ganggu, yang nantang perang, itu namanya kafir harbi. Yang nomor 5 adalah wal kalbul akur, anjing gila. Maksudnya liar, anjing liar. Itu ghairu muhtaram. Kalau anjing yang jinak atau anjing yang digunakan untuk berburu, itu masuk kategori hewan yang dimuliakan. Karena kita itu boleh merawat anjing, anjingnya tadi itu kita gunakan untuk menjaga rumah, untuk berburu dan seterusnya. Kemudian yang nomor 6 daripada makhluk yang tidak dimuliakan oleh agama yaitu khinzir. Lah untuk khinzir ini itu semua khinzir, semua celeng, semua babi itu masuk ghairu muhtaram. Karena kenapa kok masuk ghairu muhtaram? Karena babi itu aswaun halan minal kalbi, lebih buruk bentuknya daripada anjing. Sehingga tidak ada babi ternak, babi jinak, babi apa enggak. Pokoknya kesemuanya itu khinzir itu masuk yang ghairu muhtaram. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan daripada babu asbabi tayammum. Monggo mungkin ada yang perlu dipertanyakan daripada para jamaah. Ini ada pertanyaan, bagaimana ketika yang di pesawat itu tadi ada yang pendapat kita tetap harus tayammum. Mungkin mau menggunakan cara di kursi itu atau di kaca, di jendela itu dibayangkan ada debu, dibayangkan ada debu. Tapi pada dasarnya realitanya memang tidak ada debu. Realitanya memang tidak ada debu. Jadi kalau memang nanti mau tetap tayammum, ya ngesai debu. Bungkus di klip, bungkus ditaruh di plastik, nanti kita lakukan tayammum di pesawat. Mana yang lebih utama ketika di pesawat itu tadi, apakah tayammum ataukah sholat lihurmatil wakti? Ataukah sholat lihurmatil wakti? Kalau melihat kebersihan pesawat yang betul-betul terjaga, sepertinya lebih utama lihurmatil wakti. Tetapi kalau kita itu nyangu debu,
Kayak ibu saya itu pernah ada luka di tangan, akhirnya diperban. Yang tidak diperban itu tetap dibasuh, yang diperban itu ditayamum sama ibu. Itu kemana-mana yang ngantongi debu ditaruh di plastik klip itu. Pernah juga ibu ketika mau umroh itu juga ngantongi buat debu nanti dibuat tayamum di pesawat. Ketika ada seperti itu, maka ya lebih baik tayamum, kan lebih baik tayamum walaupun nanti prakteknya ya tetap harus qodok karena kita tidak menghadap kepada kiblat. Ketika sholatnya lihurmatil waktu dan mengkodok sholat maghrib atau isya tadi yang ditinggalkan, maka nanti dikodok di waktunya atau di mana. Secara keseluruhan hukum kodok itu pekerjaannya wajib dilakukan sesegera mungkin. Jadi misalnya kodok isya, ingat subuh yo di waktu subuh harus segera dilakukan. Kodok subuh di waktu duhur yo harus segera dilakukan. Dan jika perlu jangan nunggu duhur. Waktu duha itu sudah, kalau kata anak pesantren, duha bersepion. Duhanya karena ada kunutnya. Kunutnya tapi tidak berani ngangkat gini takut ketahuan. Jadi cuman dianggap duha bersepion. Itu pokoknya misalnya waktu subuh itu jam 6 habis, dia bangun jam 6 lebih 5, kemudian dia nunggu waktu yang boleh untuk melaksanakan sholat, maka ya sudah langsung wajib mengkodok secara segera. Tidak boleh ditunda-tunda dentek sepuh yang akan datang. Itu kalau nanti menunda-nunda maka semuanya akan lebih mudah menunda-nunda. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Mas. Monggo yang lain. Monggo. Monggo para jamaah baik muslimin maupun muslimat yang ingin bertanya mengenai bab tayamum atau yang lain, monggo. Nggih. Makanya seperti ini, Mas. Di dalam praktek tayamum itu, yang pasti di dalam tayamum itu ada istilah mustakmal juga. Sama seperti halnya air. Itu sama seperti halnya air, ada istilah mustakmal juga. Biar tidak keterjadian mustakmal di dalam masalah tayamum, di dalam permasalahan debu, ketika kita melakukan tayamum, kan otomatis meletakkan tangan kita di atas debu, itu kan tidak langsung kita pakai. Karena kalau kita pakai kan full debu. Itu mesti kan deg-deg, ada apa bahasa Indonesia? Ya, di deg-deg ya. Itu jangan di atas debu yang tadi. Harus di tempat yang lain, maka kita melakukan tayamum, kemudian kita mengambil lagi di situ, didek-dek di yang lain. Nah, seperti itu aman malahan untuk kita gunakan untuk tayamum. Oleh sebab itu tayamum itu agak lebih riskan di dalam masalah mustakmal. Makanya penggunaan debu di dalam tayamum itu, cara model pakainya saja itu juga diatur oleh para ulama. Prakteknya itu seperti ini. Jadi ketika tayamum ada di sini, kemudian
dideg-deg lah istilahnya. Itu kalau mau tayamum, untuk jari yang di atas ini kita tempelkan di sini. Nah ini beriringan gini. Yang sini jangan sampai menempel dulu. Yang sebelah sini ini jangan sampai menempel ke wajah kita. Nah ini. Yang jempol ini diarahkan ke sini. Yang jari-jari jari kelingking ke bawah ini kan masih belum menempel. Nah ini nanti ditutupkan ke depan. Berbeda kalau dengan air. Kalau dengan air kan tadi itu kita mengambil langsung dibasuh model seperti ini itu dianggap sah. Dianggap tidak menggunakan ma'ul mustakmal. Tapi kalau debu itu dianggap nanti kalau ngambil debu kemudian basuh ekorapagi istilahnya, maka itu nanti akan menjadi turabul mustakmal. Nah itu akan menjadi bermasalah. Dan pembasuhannya hampir sama seperti halnya wudhu, dalam artian hampir sama itu, ya harus merata ini semua. Mana batasan wajah, mana batasan tangan, itu harus merata semuanya. Sehingga kalau di pesantren itu, untuk mempraktekkan tayamum itu biasanya pakai tepung. Pakai tepung, terus jek kanji, tepung terigu lah. Kalau tepung kanji nanti jadi pentol wajahnya. Begitu juga di dalam masalah pembasuhan tangan. Pembasuhan tangan itu untuk yang jari-jari ini kita khususkan untuk yang di belakang. Nah, untuk yang dalam ini kan belum terpakai. Nah, kita khususkan yang dalam sini. Jempol ini belum terpakai, kita pakaikan di jempol yang ini. Karena waktu gini kan jempol tidak kena. Nah, kan jempol tidak kena. Nah, nanti sampai sini jempol ini dimasukkan. Lah seberapa banyak tadi waktu yang masalah debu itu, debu yang sudah pernah dipakai itu tidak bisa digunakan untuk yang lainnya. Tetapi masuk waktu asar sudah boleh lagi, lawang kita tidak tahu debu mana tadi yang terpakai, apa sudah terkena angin atau tidak. Namun lebih ikhtiyatnya, lebih hati-hatinya kita pindah lokasi. Tapi kalau andai kata harus pindah lokasi terus, 2 hari, 3 hari mungkin masih aman. Tapi kalau sudah 10 hari itu mau nyari kemana lagi sudah. Berarti kan sudah nyari ke plafon dan seterusnya, itu kan tambah menyusahkan malahan. Jadi berapa lama, jadi dari satu tayamum ke tayamum yang kedua, itu saya kira sudah boleh digunakan. Karena masukkan ke mustakmalannya itu ketika digunakan itu tidak boleh langsung diganti oleh orang lain. Jadi misalnya ada 2 orang yang mau tayamum, maka orang yang tayamum yang kedua itu tidak boleh di tempat itu, harus di tempat yang lain. Perihal nanti sudah masuk waktu sholat asar, maka ya boleh di tempat itu karena kemungkinannya debunya sudah baru dan seterusnya. Itu yang mungkin yang bisa saya sampaikan untuk seputar masalah tayamum. Monggo yang lainnya jika ada. Kalau masalah kasus dingin ya, kalau masalah kasus sangat dingin sekali itu boleh untuk melakukan tayamum, tapi ya dingin yang betul-betul nyerosok ke tulang itu, iya. Kayak di Bromo itu betul-betul dingin kan ya. Iya. Ya pakai kondisi di tempat itu Mas, pakai kondisi hukum di tempat itu. Tapi kalau pakai hukumnya Syekh Abdul Qadir Jilani tetap wudu. Ya, karena Syekh Abdul Qadir itu pernah dalam satu malam, insya Allah kalau nggak salah itu pernah mimpi 70 kali mimpi. Maka Syekh Abdul Qadir itu ya mandinya 70 kali walaupun dalam kondisi sangat dingin. Jadi mimpi, bangun, mandi, tidur, mimpi lagi, bangun, mandi, tidur. Padahal kalau pakai hukum syariat 10 kali mandi sekali ya enggak apa-apa. Itu bagi kaum mending-mending kayak kita. Ini kayaknya ngambilnya yang seperti itu ya. Ngambilnya yang seperti itu. Jadi tapi memang kalau masih bisa kuat,
ya diusahakan semaksimal mungkin untuk melaksanakan wudhu itu, tetapi tidak untuk melaksanakan yang sama seperti halnya ada air, tetapi airnya itu air musammas. Air musammas itu air yang panas karena dipanaskan oleh matahari. Hah? Kalau tandon kan masih ada tutupnya, Mas. Lah ini enggak, memang dipanaskan di atas bejana atau panci gitu, tapi dipanaskan di matahari. Tapi kalau di Indonesia ma'ul musammas itu tidak bisa terjadi karena panasnya masih panas tropis, jadi masih panas anget. Kalau di mana? Mungkin kalau di Arab Saudi, di Timur Tengah, Afrika gitu mungkin sudah bisa diterapkan ma'ul musammas itu, karena memang ketika itu digunakan ma'ul musammas dan menggunakan lapisan besi, tempatnya itu menggunakan lapisan besi, maka itu unsur besinya itu keluar dan itu betul-betul membahayakan kepada kulit kita. Itu bisa menyebabkan penyakit belang, penyakit judam, baros, dan seterusnya. Tapi kalau pakai tanah liat tidak ada masalah, karena memang tidak ada unsur yang membahayakan daripada tanah liat. Dan untuk yang dipanaskan dengan kompor itu tidak masalah, karena unsur besinya itu tidak akan sekeluar daripada ketika dipanaskan dengan matahari tadi itu. Ini kayak kita kalau pengen air hangat karena tidak punya pemanas, kan nanak air dulu, kemudian baru kita gunakan untuk mandi dan seterusnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Dan tayamum ini berlaku juga untuk mandi. Misalnya punya hadas besar, kemudian melakukan tidak bisa mandi, dilakukan dengan cara tayamum. Cara tayamumnya untuk mandi besar itu tetap sama seperti halnya wudhu, bukan berarti pas alur gulur nang atas debu begitu karena ini dianggap mandi dan seterusnya, begitu enggak. Tapi prakteknya tetap layaknya wudhu, tetapi niatnya untuk mandi, tetap niatnya itu listibahatis sholah. Nawaitu tayammumah listibahatis sholah. Kalau nanti niatnya nawaitu tayammuma li raf'il hadas, maka itu tidak sah. Maka itu tidak sah. Karena tayammum itu hanya sebatas agar kita itu legal untuk melaksanakan sholat. Hanya sebatas itu saja. Jadi pada dasarnya tidak bisa li raf'il hadasil asghar. Tapi ketika setelah sholat kemudian menemukan air, apakah harus wudhu dan mengulanginya sholat? Enggak, waktu sholat itu saja sudah. Tetapi kalau ketika kulo kalih panjenengan itu ketika sholat kirpikiran ka aing, abesnah 100 meter kira beda aing, lah itu batal sholatnya. Tapi kalau sudah yakin, sudah berusaha mencari dan seterusnya tadi itu, ya sudah, ndak usah kepikiran dan seterusnya. Walaupun menganggap air itu ada hanya sebatas fatamorgana. Kayak misalnya di tanah padang pasir, kalau jaraknya jauh itu kan kayak ada genangan air begitu. Padahal ketika didatangi ternyata tidak ada. Walaupun seperti itu, walaupun hanya sebatas fatamorgana, maka tayamum kita itu tetap tidak sah. Kita harus ngedatengin dulu tempatnya, memastikan air itu ada apa tidak, kalau enggak baru kita tayamum dan seterusnya. Tetap seperti itu. Tetapi tayamum atau tidak tayamum, kondisi cuaca dingin atau cuaca panas, jangan sampai itu menjadi sebuah alasan kita untuk tidak melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk daripada ngaji Kamis Legi kemarin, ngaji hikam di Lirboyo itu, termasuk daripada salah satu mengikuti hawa nafsu adalah kita itu semangat kalau melakukan hal-hal sunnah, tetapi malas melakukan hal-hal yang wajib. Untuk giliran sholat duha, Masya Allah,
tepat waktunya betul-betul karena urusan lancarnya rezeki. Tapi untuk urusan sholat subuh, ngelihat jam, masih jam 4, masih jam 5, masih ada 15 menit, baru 5 menit baru wudu. Itu termasuk salah satu daripada mengikuti hawa nafsu. Semoga kita terhindar daripada itu semua, diberikan kesemangatan oleh Allah untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup itu saja daripada pertemuan ini. Semoga memberikan barokah kepada kita semua dan bisa menjadi bekal kehidupan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi anzilna munzalan mubarakan anzil rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunina waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ya Allah rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma iftah alaina futuhal arifin wa fahimna fahman nabiyyin wa hudal mursalin aman. Allahumma anzil rahmataka wa anzil maghfirataka wa anzil ridhaka wa anzil jami'a man. Allahumma yassir lana umurana wa si' lana arzaqana wa barik lana umrana. Allahumma ja'alna wa dhurriyyatana wa jami'i man intasaba ilaina min ibadika sholihin minat tawwabin minal mukhlisin minasyakirin minal alimin minal amilin wa adkhilna man yuridillahu khairan yufaqihu fiddin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga kita semua mendapatkan barokah dari kitab Safaitun Najah dan juga barokah ilmu yang diberikan oleh Gus Hadi Abasan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.